Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gua news update ringan amatiran. Seperti biasa gua kembalikan lagi ke Sobat Football United. Mau percaya mau tidak, gua sampaikan dan nanti akan gua beri opini seperti biasa. Oke, kabar pertama ini dari Tyrell Massar, Manchester Evening News. Kalau Manchester United ternyata ini melakukan uji coba menghadapi Everton di Carrington ya, dan ini tidak diliput, jadi tidak ada update tentang siapa bikin gol dan lain-lain, hanya skornya yaitu adalah 1-1. Tentu saja Manchester United ya mempersiapkan tim karena pertandingan selanjutnya bagi Manchester United itu akan berlangsung tanggal 21 malam atau 22 dini hari waktu Indonesia, yaitu adalah menghadapi Burnley di ajang Carabao di babak seperdelapan final atau 16 besar ya. Menurut gue pertandingan ini akan berat bagi Manchester United melihat bagaimana situasi di Manchester United sendiri. Kedalaman skuadnya tidak cukup bagus ya. Pemain inti banyak yang masih di Qatar ataupun juga liburan. Gua belum tahu apakah informasi yang mereka akan memperkuat Manchester United ketika menghadapi Burnley. Burnley sekarang yang diasuh oleh Vincent Kompany ini di Championship prestasinya sangat luar biasa menurut gue sejauh ini. Nanti insya Allah akan gue bikin previewnya ya. Kabar kedua, Manchester United dirumorkan ingin mendatangkan striker Borussia Dortmund, striker muda ini Youssoufa Moukoko. Youssoufa Moukoko, pemain Jerman berusia 18 tahun, ini dari Transfermarkt harganya sekitar 30 juta market value-nya. Menurut gua sih ini hanya rumor ya. Manchester United tentu saja ingin mendatangkan pemain depan, tapi menurut gua pemain depan yang bisa langsung memberikan impact ataupun juga efek. Youssoufa Moukoko pemain yang berusia muda tapi juga sudah memperkuat Jerman kan di Piala Dunia, walaupun Jerman pulang awal. Gue melihat sih ya ini sekali lagi hanya rumor saja karena ya Manchester United nampaknya ingin membeli pemain yang dalam tanda kutip lebih besar dari Youssoufa Moukoko. Nah ini dia nih dari El Nacional Web, rumor lagi Manchester United dikabarkan bersiap untuk meluncurkan sensational offer untuk Karim Benzema ke Old Trafford musim panas ini karena kontrak dari sang pemain ini akan habis ya di akhir musim. Wow. Karim Benzema pemain yang luar biasa di Real Madrid, dan pemain ini sempat diincar oleh Sir Alex Ferguson. Bahkan Sir Alex Ferguson sudah melakukan pendekatan pada saat itu kepada Karim Benzema ketika dia ini sedang atau masih bermain di Olympique Lyon ya. Tapi sang pemain memilih untuk pindah ke Real Madrid. Pada saat itu sudah cukup lama sih. Gue pada saat itu berpikir ini pemain bagus, pemain muda pada saat itu pemain bagus gitu. Dan gue pada saat itu berharap sekali dia bisa ikut Sir Alex ya ke Old Trafford, tapi ternyata dia lebih ke Real Madrid dan memang betul baru saja memenangkan Ballon d'Or. Memang penampilannya bersama Real Madrid beberapa musim terakhir ini bahkan ya cukup panjang ya, dia ini membuktikan diri bagi banyak pihak merupakan striker yang berbahaya. Tentu saja disayangkan dia tidak bisa memperkuat Les Bleus di Qatar ya, karena ada cedera kan, walaupun namanya masih tetap terdaftar. Tentu saja ini merupakan tambahan yang menarik bagi skuad Erik ten Hag. Hanya saja apakah Erik ten Hag menginginkan Karim Benzema, ini tanda tanyanya, karena katakanlah kontraknya akan habis, gaji menurut gue akan tinggi. Bagaimana efeknya di lini depan ya tentang Karim Benzema, pemain yang punya kualitas, punya pengalaman luar biasa. Gua sih berpikir efek dan impact-nya tidak usah diragukan lagi. Hanya saja Manchester United bagaimana nih melihat posisi striker ini, apakah untuk jangka pendek ataukah jangka panjang, ataupun jangka menengah, karena tentu saja usia dari Karim Benzema ini kan juga hal yang harus menjadikan pertimbangan sih menurut gua. Tapi bagaimana Sobat Football United tentang berita Karim Benzema ini, drop di kolom komen ya. Berita selanjutnya, final Piala Dunia ini akan mempertemukan dua pemain Manchester United di tim yang berbeda. Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez ini juga
membenarkan atau ya akhirnya menjadi kenyataan ya bagaimana perkiraan dari Erik ten Hag dikatakan di sebelum Piala Dunia kan kalau kemungkinan besar akan ada pemain Manchester United yang kembali ke Old Trafford sebagai statusnya juara dunia. Nah, pada situ disebutkan salah satu ya kan, dan ternyata memang betul salah satu. Hanya saja gue melihat prediksi tersebut ini bukan hanya prediksi biasa-biasa saja dari Erik ten Hag ketika Piala Dunia dimulai. Gue lebih melihat bagaimana pemain-pemain Manchester United ini memperkuat tim yang punya peluang menjadi juara dunia. Artinya pemain-pemain Manchester United yang memperkuat negaranya masing-masing di Qatar ini merupakan pemain pilar ya bagi negaranya masing-masing, dan negaranya masing-masing pun juga dilihat oleh Erik ten Hag ya punya peluang untuk menjadi juara dunia. Ada Bruno Fernandes, ada Casemiro, ada Anthony, ada Rafael Varane, Lisandro Martinez juga kan, maupun juga Luke Shaw, Harry Maguire, dan juga Marcus Rashford, dan juga pemain-pemain lain. Tapi menurut gue bagaimana Erik ten Hag ini sangat percaya bahwasannya pemain-pemainnya ini merupakan pemain-pemain yang akan bisa berkontribusi secara positif, secara banyak di Qatar. Dan menurut gue sih sejauh ini memang betul ya bagaimana Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Christian Eriksen, Casemiro, ini mereka betul-betul menurut gue sih menjadi pemain yang cemerlang ya, bersinar bagi negaranya masing-masing sih. Dan mudah-mudahan ya harapan gue mereka tidak ada gangguan fisik ya ketika kembali ke Old Trafford, karena waktu tidak banyak dan mereka akan langsung menghadapi ketatnya kompetisi di ajang yang berbeda-beda. Jadi menurut gue harap-harap cemas sih sebenarnya gue. Apalagi kalau melihat bagaimana Manchester United melakukan uji coba dengan pemain muda dan juga pemain cadangan ya, dimana ya gap itu memang betul ada dalam, bahkan gapnya antara pemain cadangan dan juga ataupun pemain muda ya, pemain cadangan / pemain muda dengan pemain inti dari Manchester United. Tapi kita lihat siapa yang akan kembali ke Old Trafford sebagai juara dunia, akankah Rafael Varane ataupun Lisandro Martinez. Oh ya, di sisi lain juga Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane ini kan dua-duanya merupakan pemain andalan di lini belakang center back. Nah, dengan tampilnya Prancis dan juga Argentina di final, artinya mereka akan mendapatkan libur yang lebih panjang dibanding pemain yang sudah selesai duluan di perempat final kan. Maksud gue apa? Maksud gue adalah besar kemungkinan ketika kita menghadapi Nottingham Forest ya, ataupun bahkan partai setelahnya menghadapi, gue lupa kalau nggak salah, Wolverhampton, ya lini back tengah kita tidak akan diperkuat oleh Varane maupun juga Lisandro Martinez. Dan menurut gue ini akan ya cukup mengkhawatirkan melihat bagaimana performa dari Harry Maguire sebelum Piala Dunia ini, terutama untuk Manchester United ya, belum stabil bagusnya, pun juga performa Victor Lindelof di uji coba di Spanyol. Jadi menurut gue ini ya cukup mengkhawatirkan ya. Oke, kabar lainnya, Kobbie Mainoo dan juga Reece Bennett berlatih dengan tim utama Manchester United. Kobbie Mainoo, pemain muda ini, pemain lini tengah, tampil cukup oke di pertandingan uji coba. Sementara Reece Bennett menurut gue ya kita butuh orang di lini tengah, center back, back tengah itu sih. Karena tadi sebelum ini gue sampaikan kan, Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez, nampaknya Erik ten Hag pun juga melihat demikian, sehingga dipanggil lah nih back muda Reece Bennett, back tengah muda ya, untuk berlatih bersama dengan tim utama. Karena bukan tidak mungkin kita butuh kedalaman di sektor tersebut. Lagi seputar gosip sekarang ya, rumor Kim Min-jae dihubungkan dengan Manchester United, walaupun sang pemain mengatakan ada banyak cerita transfer tentang saya, tapi saya baru 6 bulan di Napoli. Nampaknya sang pemain juga tidak termakan rumor maupun gosip. Dia masih ingin menata karirnya di Napoli dulu ya, walaupun pemain ini menurut gue satu pemain belakang yang bagus dan dari Asia pula kan. Benfica ini menolak ya dihubungkannya deal antara Benfica dan Manchester United terkait dengan Enzo Fernandez. Bahkan Benfica juga ini menolak report
kalau ada persetujuan dengan Liverpool terkait dengan Enzo Fernandez. Pemain yang bagus menurut gue, pemain usia 21 tahun ini, apakah cocok di Manchester United? Gue lihat dia punya potensi di sana. Hanya saja Manchester United kan saat ini fokusnya bukan di lini tengah nih, lebih di striker. Dan budgetnya juga menurut gue akan tinggi, sehingga Manchester United ya harus memilih apakah lini tengah dulu ataupun lini depan. Nampaknya yang urgent ini adalah lini depan. Sekali lagi gue melihat Enzo Fernandez memang salah satu pemain bagus, cuman sekali lagi bukan di tengah sih saat ini Manchester United, tapi lebih di lini depan. Lalu kabar lainnya ini ada Jesse Lingard. Nottingham Forest akan tandang ke Old Trafford tanggal 27 Desember. Dia menjelaskan kenapa dia meninggalkan Manchester United. Jesse Lingard kan sekarang bermain di Nottingham Forest. Dia mengatakan, saya ingin bermain sepak bola secara reguler. Ini sangat sulit untuk duduk di bangku cadangan. Saya pikir ini adalah waktu saya untuk bisa bergerak, artinya mencari suasana baru. Saya tahu itu akan menguntungkan saya kalau saya pindah ke Nottingham. Oh, ternyata ini faktornya, dia ingin bermain lebih reguler. Dan menurut gue sangat wajar ketika sang pemain punya pandangan yang berbeda dengan sang pelatih, di mana sang pelatih mungkin menganggap sang pemain ini tidak cukup bagus duduk di bangku cadangan, tapi sang pemain ternyata punya pandangan lain. Sehingga ya sudah, solusinya adalah cabut. Dan menurut gue ini sangat normal dan tidak ada masalah di sana. Jesse Lingard, kalau menurut gue ringan amatiran memang sudah menurun ya di Manchester United. Persaingannya pun juga cukup ketat di posisinya, sehingga ya kalau dia memang tidak oke dengan duduk di bangku cadangan dengan perannya dia sebagai pemain pengganti, ya cari solusi baru, yaitu adalah dia cabut. Dan menurut gue tuh sekali lagi tidak ada masalah di sana. Yang masalah itu adalah kalau dia sudah tahu atau ya perannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi dia tetap ngotot nih di klub atau bahkan mencari gara-gara. Nah, ini menurut gue jangan sampai demikian ya. Terakhir, Atletico Madrid yang dikaitkan tentu saja dengan Joao Felix ini dikabarkan menolak harga 100 juta untuk untuk sang pemain. Berarti artinya sang klub ini, Atletico Madrid, berharap lebih dari 100 juta. Wah, luar biasa ya. Dan untuk Manchester United sendiri menurut gue juga akan berat. Sekali lagi gue prediksi akan berat untuk menghabiskan 100 juta ataupun lebih dari 100 juta untuk satu orang pemain. Dimana di musim panas kemarin kan sudah buat Anthony. Maksud gue adalah sulit nih untuk dalam waktu dekat, apalagi di bulan Januari, untuk Manchester United mengeluarkan 100 juta untuk satu orang pemain. Menurut gue sih hampir tidak mungkin ya, bahkan di musim panas sekalipun. Tapi Joao Felix menurut gue pemain bagus, cuman ya hanya saja harganya menurut gue sih terlalu ketinggian. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang news update kali ini. Kalau Sobat Football United ada tanggapan, ada komentar, drop di kolom komen pemain mana yang diinginkan, ataupun juga lain-lain ya. Boleh juga drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah sangat larut di sini. Gue mau istirahat dulu. Gue doakan semuanya sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, subscribe.